Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas kuis sel volta. Soal yang pertama, diketahui dua elektroda dengan nilai E0 reduksinya masing-masing, lalu diminta untuk memasangkan kedua logam pada jenis elektrodanya. Nah, di sini Fe mempunyai nilai E0 reduksi yang lebih kecil dibandingkan dengan Sn, berarti Fe itu akan berperan sebagai anoda. Lalu katodanya Sn. Soal yang kedua, di antara kelima logam berikut yang tidak dapat mendesak logam Cu. Yang tidak dapat mendesak logam Cu adalah logam yang letaknya di sebelah kanan Cu. Jadi, dalam deret volta, logam yang di sebelah kiri itu dapat mendesak logam yang di sebelah kanannya. Jadi, di antara kelima ini, yang letaknya ada di sebelah kanan Cu adalah Au. Soal selanjutnya, besarnya potensial sel yang dihasilkan dari elektroda Al dan Ag. Ini dia akan berubah menjadi oksidasi plus 1,66, lalu ini tetap reduksi, tetap plus 0,80. 2,46 volt positif. Lalu soal keempat, ada dua elektroda. Pernyataan yang tepat mengenai rangkaian sel volta yang tersusun dari kedua elektroda. Ini Cu lebih kecil nilai E0-nya, berarti dia oksidasi. Ini reduksi, anoda, kutub negatif, katoda, kutub positif. Reaksi sel yang terjadi Cu menjadi Cu2+, ini kan kalau diionisasikan jadi Cu2+, SO4 2-. Yang ini Ag+, NO3-. Cu menjadi Cu2+ atau Cu-nya oksidasi, Ag-nya reduksi. Ini benar ya. Lalu notasi selnya Cu oksidasi, ini salah penulisannya. Oksidasi. Potensial sel yang dihasilkan minus 0,46, bukan minus. Logam Ag merupakan elektroda pada kutub negatif, salah. Logam Cu mengalami reaksi oksidasi pada kutub positif. Di sini harusnya kutub negatif. Jadi yang tepat adalah yang A. Pertanyaan kelima, berdasarkan data di atas, maka pernyataan yang tepat adalah nilai potensial terbesar tersusun dari... Oke, kita cari pernyataan yang lain dulu. Ini perhitungan. Zn dapat mereduksi Fe2+, tetapi tidak dapat mereduksi Sn2+. Zn di sini dapat mereduksi kedua-duanya ya. Karena Zn mempunyai nilai E0 reduksi paling kecil, jadi ketika dia dipasangkan dengan Fe, Fe mengalami reduksi. Ketika dipasangkan dengan Sn, Sn juga akan mengalami reaksi reduksi. Jadi dia dapat mereduksi Fe dan Sn. Sn merupakan reduktor kuat. Reduktor kuatnya adalah Zn, karena dia yang paling mudah mengalami oksidasi. Dengan nilai E0 paling kecil, paling mudah mengalami oksidasi, berarti dia adalah reduktor kuat. Lalu Zn tidak dapat mendesak Fe dan Sn. Zn itu letaknya di sebelah kiri, paling kiri, karena dia nilai E0 reduksinya paling kecil, jadi dia dapat mendesak Fe dan Sn. Sn dapat mereduksi Fe, tetapi tidak dapat mereduksi Zn. Sn tidak dapat mereduksi keduanya, karena dia mempunyai nilai E0 paling besar, jadi
ketika dia dipasangkan dengan Fe-nya akan mengalami oksidasi, dipasangkan dengan Zn-nya akan mengalami oksidasi. Jadi Sn tidak dapat mereduksi Sn tidak dapat mereduksi Zn ataupun Fe. Nah, pernyataan yang tepat adalah yang ini. Caranya begini. Nilai potensial terbesar tersusun dari Zn2+, Zn, Sn2+, Sn. Nah, rangkaian sel volta dari ketiga elektroda ini kita bisa buat menjadi Zn, Zn2+, Fe2+, Fe. Lalu ketika Zn dipasangkan dengan Sn, Sn2+, Sn. Satu lagi, kalau Fe dipasangkan dengan Sn. Nah, jadi dari ketiga elektroda ini ada 3 kemungkinan notasi sel yang terbentuk. Tinggal dihitung nilai E0-nya masing-masing. Jika Zn dipasangkan dengan Fe, maka E0 selnya yang terbentuk adalah plus 0,76 dikurangi 0,41. Ini 0,35 volt. Lalu E0 untuk Zn dan Sn ini nilainya adalah 0,63 volt. Lalu untuk Fe dan Sn itu akan didapatkan 0,28 volt. Jadi yang paling besar adalah Zn dan Sn. Soal ke-6, notasi sel yang dapat berlangsung spontan berarti yang mempunyai nilai E0 reduksi lebih kecil itu mengalami oksidasi. Cl- menjadi Cl, ini oksidasi, muatannya dari min menjadi 0, lalu ini 0 menjadi min. Ini yang reduksi, ini yang oksidasi. Berarti seharusnya E0 Cl supaya berlangsung spontan itu lebih kecil daripada E0-nya Br. Kita cek. Cl dan Br ternyata lebih besar yang Cl. Salah. Ini tidak spontan. Lalu kita cek E0-nya I dengan E0-nya F. E0-nya I plus 0,54, E0-nya F plus 0,287. Lebih kecil yang I, benar ya? Sesuai, berarti yang ini yang berlangsung spontan.